Jangan ngaji dari YouTube, nggak berkah. Jangan belajar hanya dari Google saja, nanti kamu nggak ngerti. Ada kan yang seperti itu? Nah, itu sebenarnya adalah guru-guru yang sedang mengalami defense, yang tidak pernah terlihat, tidak pernah datang. Yang penting ngasih nilai, gara-gara si gurunya nyebelin, saya akan kalahkan, saya akan buktikan bahwa si guru itu salah. Oh, kalau saya mah gitu, iya, saya juga kemarin kayak gitu. Oh, suami aku mah kayak gitu loh. Oh iya, Jung. Itu anak saya kemarin gitu. Pertanyaan pertama itu, apakah guru yang baik akan menghasilkan murid yang baik? Atau murid yang baik dilahirkan oleh guru yang baik? Tanggapan Bapak gimana? Itu benar atau salah? Itu ya. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang terlarang. Dalam ilmu logika itu disebut sebagai logical fallacy yang oposisi biner. Jadi binary option itu adalah sesuatu yang keliru gitu. Jadi kamu sayang atau saya atau enggak? Jawab sekarang. Nah, itu pertanyaan yang tidak boleh gitu. Karena variabelnya terlalu banyak gitu. Jadi apakah ada guru yang menghasilkan, apakah seorang siswa yang hebat lahir dari guru yang hebat? Ada yang seperti itu, ada yang sebaliknya. Orang yang hebat dilahirkan oleh guru yang sangat tidak hebat, itu juga banyak. Jadi gara-gara si gurunya nyebelin, saya akan kalahkan, saya akan buktikan bahwa si guru itu salah. Jadilah dia murid yang hebat. Ada juga seperti itu. Jadi sebenarnya variabelnya banyak untuk menghasilkan sebuah konklusi, sebuah kesimpulan atau keputusan. Jadi banyak sekali. Jadi pertanyaan-pertanyaannya, bahkan Pak Renald Kasali, salah seorang akademisi di Indonesia, bahkan ketika ada soal yang opsi jawabannya 5, itu saja sudah menghasilkan generasi-generasi yang buruk. Apalagi kalau opsinya cuma 2, benar atau enggak? Yang seperti itu. Itu sebenarnya logical fallacy yang tadi itu. Binary option. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah, ada banyak guru-guru yang sok menjadi Tuhan. Ya benar kata Pak Hendy tadi. Saya malah berharap guru-guru saya itu mempunyai beberapa sifat-sifat dan nama-nama Tuhan. Di antaranya adalah Al-Batin, yang tidak pernah terlihat, tidak pernah datang. Yang penting ngasih nilai, kasih sayang kan gitu kan. Jadi saya berharap ada guru yang seperti itu. Tidak pernah datang, gue gitu. Nah, tapi maksud saya begini, ada kemungkinan bahwa guru-guru yang seperti itu adalah guru-guru yang sedang defense terhadap realitas. Jadi dia melihat bahwa mahasiswanya sekarang lebih suka mendapatkan informasi dari Google dan YouTube daripada dari kuliahnya sendiri, maka dia kemudian mengatakan hal-hal yang semacam itu. Pernah nggak ketemu sama orang-orang yang jangan ngaji dari YouTube, nggak berkah. Jangan belajar hanya dari Google saja, nanti kamu nggak ngerti. Ada kan yang seperti itu? Nah, itu sebenarnya adalah guru-guru yang sedang mengalami defense, pertahanan, karena statusnya merasa diganggu-gugat oleh mekanisme yang sekarang sedang berkembang. Tapi kalau misalkan mau ditanyakan lebih lanjut di sini, saya tanya dengan jujur kepada mahasiswa dan siswa yang ada di sini. Mana yang informasi yang ada dalam benak kita sekarang lebih banyak didapat dari dosen atau dari Google? Jujur, dosen atau Google? Nah, jadi sebenarnya karena banyak di antara dosen-dosen kita yang merasa ketika saya lagi ngajar di kelas, kok dia malah googling, ketika saya minta dia bikin makalah, kok copas dari artikel ini dan sebagainya, rasa itu biasanya memunculkan otoritarian sebagai bentuk dari defensifnya dia. Kemungkinannya begitu. Tapi saya jelaskan begini, Google, YouTube itu tidak pernah menjadi sumber belajar sepanjang sejarahnya, bahkan sampai masa depan. Karena Google dan YouTube hanya alat pencari. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dengar ceramah Gus Baha di Google, di YouTube, bukan berarti kita mengaji dari YouTube. Kita ngajinya dari Gus Baha. Tapi Gus Baha itu ceramahnya diuploadnya di YouTube. Jadi YouTube itu bukan alat belajar, tapi
konektif, yang mengkoneksikan kita dengan sumber-sumber pengetahuan. Saya baca jurnal ilmiah dari Google, bukan berarti saya mendapatkan informasi dari Google, tapi dari jurnal ilmiah itu. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan informasi lebih banyak dari Google, bukan berarti Google yang ngajarin, tetapi dia mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lebih luas karena akses yang disediakan oleh Google dan YouTube. Gitu. Jadi jangan takut untuk jadi. Nah, nanti bagaimana dong si dosen-dosen itu merasa defensif yang seperti itu? Ya gak apa-apa, gak jadi masalah. Karena orang-orang yang tertekan berhak untuk mencoba untuk mempertahankan dirinya. Nah, yang paling penting dari diri kita gimana? Apakah kita harus mempertahankan sopan santun kepada dia yang tadi itu? Ya gak jadi masalah karena tadi jawabannya sudah jelas. Google memberikan kepada kita lebih banyak akses terhadap informasi. Mau gurunya hebat atau tidak, mau gurunya keren atau tidak, mau dosennya inspiratif atau tidak, faktanya adalah bagian terbesar dari informasi yang kita miliki sekarang didapatnya dari Google. Jadi apa buruknya kalau kita tetap bersopan santun kepada orang yang berusaha memberikan ilmu pengetahuan kepada kita? Gak ada bedanya kan? Nggak ada bedanya. Maka seperti yang saya bilang tadi, di masa depan kita ngedownload informasi itu masuk langsung ke dalam otak. Sekarang kita proses ke sana karena guru-guru dan dosen-dosen yang ada di kelas kita itu memberikan hanya sedikit informasi dibandingkan dengan Google yang menyediakan lebih banyak informasi. Jadi sopan santun tidak relevan, banyak buktinya. Tapi apa salahnya kalau misalkan kita memberikan penghargaan kepada guru-guru kita agar guru-guru itu menjadi lebih rendah hati. Jadi maksudnya gini, secara psikologis, setiap orang itu punya garis penghargaan. Jadi misalkan gini, menurut dia harga dirinya itu 100, tapi yang muji dia cuman 70. Maka apa yang akan dia lakukan? Dia akan ngomong ke orang-orang tentang prestasinya dia. Tahu nggak? Oh, kalau saya mah gitu. Iya, saya juga kemarin kayak gitu. Pernah nggak dengar orang-orang yang sedikit-sedikit ngomong saya, sedikit-sedikit ngomong saya? Oh, suami aku mah kayak gitu loh. Oh iya, Jung. Itu anak saya kemarin gitu. Pernah nggak dengar seperti itu? Secara psikologis artinya orang itu menganggap harga dirinya katakanlah 100, tetapi orang-orang tidak memberi penghargaan sehingga dia berusaha untuk mempromosikan dan mempopulerkan apa yang dia capai. Atau pernah nggak sebaliknya? Pernah ketemu nggak sama orang yang saya mau bukan siapa-siapa, enggak, saya mah enggak. Pas disuruh tangan, jangan, apa? Kayak gitu, pernah nggak seperti itu? Padahal ilmunya tinggi. Karena apa? Karena dia sebenarnya ingin dihargai hanya 100 saja, tapi orang memberi penghargaan jauh lebih tinggi dari itu. Sehingga dia berusaha untuk narik. Nah, jadi untuk dosen-dosen seperti tadi itu, yang merasa bahwa dirinya serba benar dan sebagainya, kasih penghargaan agar dirinya cukup rendah hati. Begitu, terima kasih.